Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas materi terkait dengan perpustakaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Dasari dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Fatimah sebagai pemateri pada pagi hari ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelum materi disampaikan, saya akan membacakan CV beliau dulu. Pertama, nama beliau Siti Fatimah SAG MU. Tempat tanggal lahir 19 Desember 1975. Alamat Jalan M. Suryana, Forum Pondok Sambutan Permai, Blok CG, nomor 10, Sambutan, email, citf2969@gmail.com. Nomor telepon 0812 5498 8560. Riwayat pendidikan S1 PAI Stain Samarinda 1999. S1 Perpustakaan Universitas Indonesia 2002, S2 Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia 2009. Riwayat organisasi, pengurus Ikatan Perpustakaan Indonesia Prof. Kaltim. Kedua, pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Kaltim. Ketiga, pengurus Gemar Pemasyarakatan Minat Baca Kaltim. Ketiga, anggota Dewan Perpustakaan Kaltim. Itulah tadi CV pemateri pada pagi hari ini. Dengan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan kami dari UPT Perpustakaan YIN Samarinda. Dalam hal ini akan menyampaikan orientasi perpustakaan tentang profil perpustakaan YIN Samarinda. Sebagai salah satu unit pendukung di lembaga YIN Samarinda, fungsi utama kami adalah mendukung tujuan yang tercantum dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Sebenarnya di dalam melaksanakan kegiatan perpustakaan ada beberapa fungsi yang kami laksanakan. Pertama yaitu fungsi edukasi. Perpustakaan salah satu pendukung dalam terlaksananya program akademik di lingkungan YIN Samarinda. Salah satunya ialah mendukung proses belajar mengajar yang dilakukan oleh baik itu dari mahasiswa dan juga dari dosen dan tenaga pendidik yang ada di lingkungan YIN Samarinda. Yang kedua, fungsi kami adalah sebagai pusat informasi. Kami menyediakan sumber-sumber informasi yang bisa dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika Perpustakaan YIN Samarinda, terutama di lingkungan kampus YIN Samarinda. Yang kedua, fungsi kami adalah sebagai mitra riset seluruh Sivitas Akademika. Jadi
baik itu dari mahasiswa ataupun dari tenaga pendidik yang akan melakukan penelitian. Kami memberikan atau menyediakan sumber-sumber rujukan, sumber-sumber referensi yang bisa digunakan sebagai bahan untuk penelitian, baik itu dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Yang terakhir, kami juga melakukan kegiatan fungsi sebagai pusat rekreasi. Jadi perpustakaan juga menyediakan tempat-tempat yang sifatnya rekreasi bagi sivitas akademika. Kami juga menyediakan yang disebut dengan taman literasi, bisa digunakan untuk diskusi, bisa untuk digunakan untuk bercerita bagi sivitas akademika. Saat ini lokasi perpustakaan kita ada namanya perpustakaan induk yang disebut dengan UPT Perpustakaan yang terdapat di kampus 2. Selain itu kami juga ada perpustakaan fakultas. Nah, perpustakaan fakultas ini berada di setiap fakultas yang ada di baik itu di kampus 1 ataupun di kampus 2. Jadi semua fakultas itu sudah memiliki perpustakaan masing-masing. Saat ini UPT Perpustakaan itu ada di kampus 2 sebagai perpustakaan induk. Itu dengan gedung luasnya sekitar 4.300 meter, terdiri dari 3 lantai, di mana setiap lantai memiliki fasilitas masing-masing yang bisa digunakan. Waktu operasional kami menyesuaikan dengan jam kerja di lingkungan IAIN Samarinda. Kami buka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 7:30 sampai jam 16.00. Bagi mahasiswa atau pengunjung yang ingin berkunjung ke perpustakaan bisa menyesuaikan dengan jam layanan atau jam operasional yang kami laksanakan. Hanya saja ada jeda waktu untuk pelayanan khususnya di bagian sirkulasi. Jadi kami ada jam istirahat sekitar jam 12 sampai jam 1, tapi itu hanya untuk layanan sirkulasi bagi pengunjung atau pemustaka yang ingin membaca dan menggunakan fasilitas yang lain. Tidak ada waktu untuk jeda. Jadi dalam 1 hari full bisa digunakan. Selain itu ada beberapa peraturan yang kami terapkan di lingkungan perpustakaan Yayasan Samarinda, khususnya UPT Perpustakaan. Yang pertama, bahwa setiap pengunjung yang datang ke perpustakaan itu tidak diperbolehkan membawa tas, jaket dan helm untuk memasuki ruangan perpustakaan, karena kami telah menyediakan ruangan loker untuk pengunjung menyimpan atau meninggalkan barang-barangnya. Kami di depan pintu masuk perpustakaan ada petugas yang standby di sana sebagai petugas informasi. Jadi setiap pengunjung yang datang kami wajibkan untuk mengisi absensi di depan pintu informasi. Jadi bagi yang mau masuk ke ruang perpustakaan harus datang dulu ke bagian informasi. Nah, selain itu di depan ruang informasi itu akan dicek ya bahwa ini apakah memang anggota sivitas akademika. Karena untuk keanggotaan UPT Perpustakaan atau perpustakaan di lingkungan IAIN Samarinda tidak menerima anggota di luar dari sivitas kita. Jadi yang bisa memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan terkhusus hanya untuk sivitas akademika. Adapun bagi pengunjung dari luar yang sifatnya sebagai tamu itu dipersilahkan, hanya saja tidak memiliki hak untuk menggunakan fasilitas misalnya pinjam buku, menggunakan layanan multimedia. Nah, itu tamu hanya sekedar untuk baca dan berkunjung ke perpustakaan IAIN Samarinda. Selain itu
di meja informasi setiap pengunjung diwajibkan untuk mengisi absensi. Visitor counter kita disediakan di depan. Jadi setiap pengunjung yang sudah memiliki kartu anggota cukup meletakkan kartu anggotanya ke barcode reader yang sudah disediakan. Jadi tidak lagi kita menggunakan buku tamu, cukup dibaca di barcode yang tertera di kartu mahasiswa masing-masing. Jadi setiap mahasiswa yang sudah memiliki kartu mahasiswa itulah yang digunakan sebagai kartu anggota perpustakaan. Selain itu di perpustakaan yang tadi saya sampaikan terdiri dari 3 lantai, ada lokasi-lokasi yang bisa digunakan, tetapi ada aturan-aturan yang kami buat. Jadi kita ada namanya zona. Zona itu ada 3. Jadi zona merah kita menyebutnya dengan zona hening, terus zona kuning kita menyebutnya dengan zona tenang, dan terakhir zona hijau atau zona diskusi. Jadi ada beberapa fasilitas di UPT Perpustakaan itu yang bisa dimanfaatkan tapi mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Misalnya tadi zona merah. Zona merah itu pertama tidak boleh ada suara berisik. Jadi setiap pengunjung harus silent, entah itu dari pengunjungnya ataupun dari gadget atau HP yang digunakannya. Kami mengharuskan dalam bentuk di silent atau dimatikan. Ini tempatnya di ruang referensi dan ruang skripsi, karena itu adalah ruang khusus. Jadi perlakuannya juga khusus, hanya boleh dibaca di tempat, tidak boleh berdiskusi, boleh dan pengunjung juga membacanya tidak dalam bentuk kelompok. Jadi dia mandiri, sendiri-sendiri. Makanya disebut dengan zona hening. Yang kedua itu zona tenang. Itu ada beberapa ruangan yang kami sediakan bisa untuk berkelompok, tapi kelompoknya hanya terdiri dari kurang lebih 3 orang. Tidak boleh berdiskusi terlalu ramai, tapi dia bisa menggunakan itu secara berkelompok. Dan terakhir itu zona diskusi. Nah, kami juga menyediakan layanan atau tempat-tempat untuk berdiskusi. Jadi kita ada ruang teater, ada ruang pertemuan di lantai 3 bagi teman-teman atau mahasiswa yang ingin berdiskusi kelompok. Kita menyediakan ruangan khusus terdiri dari meja panjang yang bisa digunakan bersama-sama. Apakah itu dari mahasiswa ataupun dosen atau tenaga pengajar yang mau mengadakan pertemuan yang sifatnya melibatkan banyak orang, kami juga ada tempat khusus untuk hal itu. Selama ini banyak dosen-dosen ataupun mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan fasilitas itu untuk proses belajar mengajar. Selain itu ada beberapa fasilitas yang disediakan. Pertama di lantai 1 itu ada meja informasi dan juga ada bagian layanan sirkulasi. Jadi di sirkulasi di lantai 1 pengunjung atau pemustaka yang datang sebelum dia lanjut ke ruang koleksi, dia juga harus ke bagian sirkulasi untuk absensi. Nah, misalnya dia mau mengembalikan buku, silakan datang ke bagian sirkulasi. Di lantai 1 kita juga ada teras yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan kelompok banyak. Jadi kita teras perpustakaan selama ini digunakan misalnya seperti acara talk show, seminar, dan juga lomba-lomba. Nah, itu bisa digunakan di teras lantai 1 perpustakaan. Lantai 1 perpustakaan juga ada menyediakan AFI Corner. Jadi kami ada koleksi yang khusus tentang Bapak Awang Faruk Ishak. Nah, itu ada di lantai 1 di AFI Corner. Itu semua koleksi baik tentang beliau ataupun buku-buku yang ditulis oleh beliau sendiri, itu ada di lantai 1 perpustakaan. Itu namanya AFI Corner.
Nah, itu yang di lantai 1. Selain itu juga ada ruang loker yang tadi saya sampaikan bahwa setiap pengunjung itu harus meninggalkan atau menyimpan barang-barangnya di loker. Di lantai 2 itu ruang koleksi umum. Jadi kita pemisahan koleksi berdasarkan subjeknya. Di lantai 2 itu koleksi umum dari kami memisahkannya berdasarkan nomor klasifikasi. Jadi ada dari 00 sampai 900. Jadi dari yang umum dan keislaman, karena kita lembaga pendidikan yang lebih fokus di bagian keislaman, kami membedakan koleksi berdasarkan subjeknya. Jadi di lantai 2 itu koleksi umum, di lantai 3 itu koleksi khusus bidang keislaman, misalnya pendidikan Islam, ekonomi Islam, sejarah Islam. Kami sengaja memisahkan supaya memudahkan pengunjung untuk mencari koleksi atau sumber yang dibutuhkan. Selama ini kami sering menerima keluhan karena memang kebanyakan yang dicari itu adalah subjek bagian keislaman. Jadi akhirnya kami sepakat bahwa bagaimana untuk memudahkan, kita bedakan, kita pisahkan koleksinya. Itu ada di lantai 2. Di lantai 2 juga ada BI Corner. Kami mempunyai layanan BI Corner, itu koleksi-koleksi tentang perbankan yang semua koleksinya dihibahkan dari pihak BI Corner. Di dalam ruang BI Corner juga tersedia televisi, komputer yang bisa digunakan. Selama ini fasilitas yang ada di BI Corner lebih banyak digunakan mahasiswa untuk persiapan presentasi. Biasanya sebelum mereka presentasi di kelas, mereka presentasi dulu di ruang BI Corner yang bisa dihadiri oleh teman-teman mereka. Sedangkan di lantai 3 itu ada dua layanan yang kami sediakan. Lantai 3 itu adalah untuk koleksi tugas akhir, yaitu tesis, skripsi, dan juga laporan penelitian. Itu kami sediakan di lantai 3 yang tadi termasuk dalam zona merah. Karena itu khusus, makanya kita tempatkan juga di tempat yang khusus. Koleksi skripsi atau tugas akhir itu tidak dipinjamkan, hanya boleh dibaca di tempat, dan juga belum boleh difotokopi. Jadi saat ini untuk tugas akhir kami hanya menyediakan untuk baca di tempat. Tapi alhamdulillah kami sudah memiliki repositori yang bisa diakses secara online oleh teman-teman atau pemustaka di lingkungan IAIN Samarinda. Jadi repositori kita itu sudah berisi tesis, skripsi, dan juga laporan penelitian dari beberapa dosen. Bahkan juga ada e-book yang ditulis oleh dosen-dosen IAIN Samarinda, dan itu bisa diakses secara full text. Jadi bagi pemustaka atau mahasiswa yang ingin membaca atau mencari repositori tugas akhir, itu bisa mencari di repositori kita. Dan terakhir di lantai 3 juga ada layanan referensi yang berisi kitab-kitab asli, kitab-kitab yang bahkan dari Arab Gundul kita punya, yang bisa dijadikan rujukan untuk mahasiswa dalam menunjang tugas-tugasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang fasilitas dan koleksi-koleksi yang dimiliki di Perpustakaan IAIN Samarinda. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu. Nah, sudah dijelaskan bahasanya apa saja yang ada di Perpus dan pelayanan Perpus bagaimana. Yang ingin saya tanyakan sama Ibu, di saat ini kan kita lagi ada di masa pandemi nih. Bagaimana sih pelayanan perpustakaan saat ini? Apakah masih melayani di saat masa pandemi atau tidak? Terima kasih, baik sekali pertanyaannya. Jadi alhamdulillah kami di UPT Perpustakaan dan juga Perpustakaan Fakultas, walaupun beberapa kali kita WFH dan juga
proses belajar mengajar dilaksanakan dalam bentuk online, tidak tatap muka, kami tetap melakukan layanan perpustakaan. Jadi dan juga mengikuti kegiatan yang dalam bentuk daring online. Jadi kami juga menyediakan fasilitas-fasilitas dalam bentuk online. Jadi untuk mahasiswa atau pemustaka yang ingin mencari koleksi buku, kita sudah ada layanan dalam bentuk online. Kita ada e-lib. Jadi mahasiswa yang mau mencari buku-buku bisa mengunjungi website kami, ataupun yang tadi tentang tugas akhir dan skripsi itu sudah bisa melihatnya di repositori kami ya online ya. Selain itu juga layanan bebas pustaka kami juga melakukannya secara online. Jadi kita sudah ada menyebarkan brosur dan broadcast bahwa ada beberapa informasi yang bisa dicari oleh mahasiswa melalui online. Ada petugas yang memang khusus untuk melaksanakan itu. Tetapi kami masih tetap sebenarnya turun. Jadi perpustakaan tidak tutup secara penuh ya. Kami masih ada petugas piket. Jadi setiap hari sebenarnya perpustakaan itu buka, hanya layanannya saja yang dibatasi. Misalnya pengunjung boleh masuk tapi hanya dibatasi berapa persen. Jadi kami ada petugas yang mengatur itu. Misalnya untuk yang datang harus memenuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Jadi silakan datang, hanya saja patuhi protokol kesehatan. Yang terakhir bahwa tentang penyerahan skripsi, karena kan ujian terus berjalan, mahasiswa juga perlu untuk mematuhi beberapa persyaratan administrasi. Itu kami masih melayani baik dalam bentuk online ataupun offline. Jadi sebenarnya walaupun semua dilakukan dalam batasan, tapi perpustakaan tetap melayani seperti biasa, hanya bentuknya saja yang berbeda. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Nah, ini masih terkait dengan pelayanan online nih. Kalau biasanya kan mahasiswa baru harus mendaftar menjadi anggota perpustakaan nih, Bu. Bagaimana sih sekarang? Apakah mereka juga harus mendaftar atau cara mereka mendaftar menjadi anggota baru perpustakaan itu bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan? Baik, memang ini salah satu yang penting ya tentang keanggotaan, karena kami memang menyediakan fasilitas itu hanya bagi sivitas akademika yang sudah menjadi anggota perpustakaan. Biasanya memang anggota baru itu pasti bertanya-tanya, bagaimana nih kita belum jadi anggota, bolehkah ke perpustakaan, bolehkah kita meminjam buku. Nah, alhamdulillah dalam beberapa tahun ini, mulai 2018, 19 dan ini 2020, keanggotaan itu otomatis sifatnya. Jadi semua mahasiswa baru yang sudah registrasi di dalam Siakat itu otomatis akan menjadi anggota perpustakaan. Oleh karena itu kartu mahasiswa itu sudah sebagai kartu anggota perpustakaan. Bagi mahasiswa yang sudah mempunyai kartu mahasiswa itu boleh dan silakan datang ke perpustakaan. Jadi tidak perlu mendaftar lagi, apalagi kan sekarang kita masa pandemi. Jadi silakan saja yang sudah terregistrasi dan sudah dalam Siakat itu otomatis menjadi anggota perpustakaan. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya yang sudah disampaikan. Mungkin Ibu bisa Baik, terima kasih. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa fasilitas perpustakaan yang disediakan oleh lembaga sudah sangat maksimal, bahkan menjadi kebanggaan kita ya. Jadi kami harapkan bahwa semua sivitas akademika jangan sungkan atau enggan untuk datang ke perpustakaan. Mari kita ramaikan perpustakaan, kita manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh lembaga dengan sebaik-baiknya. Kami siap mendukung semua
kebutuhan baik itu dalam belajar mahasiswa ataupun proses belajar mengajar dari dosen dan tenaga pendidik di lingkungan YIN Samarinda. Kami tunggu kehadirannya khususnya mahasiswa baru untuk berkunjung ke perpustakaan. Kami siap membantu, kami siap melayani kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan terkait materi perpustakaan pada hari ini. Saya moderator mengakhiri. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.